Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurvina Safitri dengan NIM K7121212 dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi penugasan mata kuliah Pendidikan Pancasila, saya akan membahas mengenai materi esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tujuan mempelajari materi ini yaitu agar kita dapat memahami betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Sebelum membahas ke topik yang utama, saya akan membahas sedikit mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini terus mengalami kemajuan dari masa ke masa. Dalam hal ini, para ahli dan ilmuwan terus mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakatnya, sehingga berbagai pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi di berbagai bidang, seperti pada bidang komunikasi, industri, kesehatan, militer, ataupun bidang-bidang yang lainnya. Namun, apakah dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan sudah berjalan efektif dan dapat dioptimalkan dengan baik serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, atau malah sebaliknya? Untuk mengetahui hal itu, mari kita bahas pada materi esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Esensi sendiri itu memiliki arti, yaitu apanya kenyataan, hakikatnya, atau konsepnya sendiri. Jadi, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat diartikan sebagai berkaitan erat dengan bagaimana mengembangkan keilmuan dengan menggunakan pendekatan sila-sila Pancasila secara utuh dan menyeluruh dan sesuai dengan urutan sila-sila Pancasila. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa, dibagi menjadi 5, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Esensinya adalah memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian itu nanti akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu hasil ujiannya itu adalah manusia diperintahkan untuk melakukan perbuatan kebaikan, bukan untuk melakukan kerusakan yang ada di bumi, dengan tuntutan sikap seperti bertanggung jawab, etis, taat aturan, dan lain sebagainya. Ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia yang dimiliki dan memanfaatkan dengan baik, maka itu artinya mensyukuri anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Esensinya adalah memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Dalam hal ini, asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, berpendapat, ataupun yang lainnya. Kemudian sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Esensinya adalah memberikan landasan esensial bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, ilmuwan dan ahli teknik itu perlu mengembangkan atau menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang baik antar individu akan menghasilkan produktivitas yang baik juga. Selain itu, suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Selanjutnya, sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Esensinya adalah memberikan arahan asa kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk rakyat. Rakyat dalam hal ini, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia itu
wajib memberikan kontribusi yang besar terhadap kemajuan bangsa dan negaranya. Selain itu, sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. Manajemen keputusan yang dilandasi dengan bermusyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik dan dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Kemudian sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensinya adalah memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri selalu mengembangkan sistem memajukan perusahaan yang sekaligus juga menyejahterakan karyawannya. Namun selama ini pengelola industri itu berorientasi hanya pada pertumbuhan ekonomi perusahaannya tanpa memandang kesejahteraan karyawannya, dan ini dapat menyebabkan adanya pemicu aksi protes dari karyawan itu sendiri dan dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa itu harus berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Karena pada hakikatnya itu, masyarakat yang menjadi tujuan berdirinya NKRI merupakan masyarakat yang Pancasilais yang wujudnya diketahui melalui sikap seperti tekad, semangat, disiplin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Sekaligus bermuara dalam jujur dan kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Namun, apakah kalian menyadari bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Di sisi lain, iptek memberi kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dalam kehidupan yang dihadapi, tetapi di pihak lain juga dapat membunuh, bahkan dapat memusnahkan peradaban manusianya. Dalam hal ini seperti yang dicontohkan yaitu pada gambar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi di Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan oleh generasi-generasi berikutnya karena menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Selain itu, nilai kemanusiaan itu kan bukan milik individu atau sekelompok orang saja, melainkan milik bersama. Selanjutnya, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perkembangan iptek tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan itu berorientasi pada barat dengan politik global yang dapat mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia ini. Lalu yang kedua yaitu perkembangan iptek lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Maksudnya adalah prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar industri saja. Dalam hal ini hanya memusat pada prodi yang sangat berpengaruh penting pada dunia industri, sedangkan untuk prodi lain tidak diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat secara luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit atau kelompok yang memiliki kekuasaan saja. Hal ini, pengembangan iptek hanya menyejahterakan kepemimpinannya, sedangkan untuk karyawan dan masyarakatnya sekitar masih belum sejahtera. Sehingga urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, perkembangan iptek harus berdasar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila agar dalam pengembangan ilmu ini itu tidak menyimpang dan menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan bangsa itu sendiri.
Lalu yang kedua yaitu perkembangan iptek harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Hal ini dilakukan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pegangan dalam pengembangan ilmu, sehingga tidak menjauhi nilai moral dan menteri bangsa Indonesia ini. Lalu yang ketiga yaitu Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia agar nantinya itu mampu mengendalikan diri serta agar tidak keluar dari cara pandang bangsa Indonesia. Dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak menjunjung tinggi individualisme, melainkan memperhatikan kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang sejahtera. Kesimpulannya adalah Pancasila yang merupakan satu kesatuan dari setiap sila-silanya, maka harus dijadikan pedoman dalam pengembangan ilmu yang bersumber pada nilai dan asas moralitas pada pengembangan ilmu. Selain itu, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diharapkan dapat menjadi dasar dan akar pada pengembangan keilmuan ini. Mungkin itu tadi beberapa penjelasan dari saya. Semoga dengan adanya video ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.